Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah Jumat Masjid Bayraqim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 22 Desember akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khotib dan imam yang berhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Baitawi, kemudian sebagai Bilal Bapak Muhammad Khairuddin. Untuk selanjutnya yaitu Jumat yang akan datang tanggal 29 Desember 2023 yang bertindak sebagai khotib dan imam akan disampaikan oleh saudara Ustadz dan Hormati, kemudian sebagai Bilal Bapak Abdul Malik, dan sebagai muadzin Bapak Muhammad Siddiq Hadi, dan sebagai protokol Bapak Amanullah. Selanjutnya yaitu laporan hasil kota amal Jumat yang lalu sebesar Rp9.600.000. Untuk kota amal atau di jalan sebesar Rp6.700.000. Kemudian untuk laporan hasil parkir emas sebesar Rp70.000. Kemudian dari kaleng ibu-ibu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk sedekah nasi bungkus dan minuman dari 1 Tipikal Barokah, 2 dari hamba Allah. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudari Finanus Afia dari RT 06 menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta dikhususkan untuk almarhum Bapak Muhammad Yusuf, almarhumah Ibu Hajah Khadijah, almarhum Bapak Muhaimin, dan almarhumah Ibu Fatimah Zahra. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullahu khairan jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat, dan maghfirah dari Allah SWT. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Ala hadaniya sa'ulillah lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزيد المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنزل واليوم يعدل فقد نظر أنصتوا يسمع وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا يسمع وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا يسمع وأطيعوا رحمكم الله. وصل على محمد وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ومن لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi afdhala bani adama bil ilmi wal amali li jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hum ahlut sidqi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikut dayyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Faya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin rahimakumullah. Hidup ini tidak sunyi dari senang dan susah, dari suka dan duka. Barang siapa yang mengira bahwa hidup ini senang semata, suka dan mewah semata, atau menduga sebaliknya, susah semata, sukar terus menerus, dan sempit saja selama-lamanya, sudah pasti sangkaan itu adalah kurang benar. Itulah rupanya seni hidup, sunnatullah pada alam ini. Hidup ini penuh ujian dan cobaan. Segala sesuatu apabila tidak diuji dan dicoba, tidak tampak keasliannya sehingga orang tidak lalu mana besi dan mana layang. Demikian pula terhadap manusia dan khususnya terhadap orang yang mengaku dirinya beriman, sudah tentu harus melalui ujian dan cobaan. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Terjemahannya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Hadirin rahimakumullah, ujian dan cobaan itu tidak hanya berupa kesusahan, kesulitan, dan sakit saja, tetapi dapat juga berbentuk kesenangan, kesukaan, kedudukan, dan kemewahan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Terjemahannya, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian kembalikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ujian Allah dengan nikmat harta kekayaan dan berbagai kesenangan pada hakikatnya lebih berat daripada ujian dengan bencana, siksaan, dan lain-lainnya. Betapa banyak orang yang memperoleh kekayaan yang berlimpah, akan tetapi justru menyebabkan kecelakaan bagi dirinya, karena tidak dapat menggunakannya dengan tepat. Kekayaan seperti itu justru menjadi ujian bagi dirinya. Demikian juga dapat kita lihat orang yang diuji dan dicoba dengan kekuasaan, kemegahan, pangkat, dan lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha atubsatad dunya alaikum, kama kusitat ala man kana qablakum, fatunafisuha kama tanafasuha, fatahlikakum kama ahlaktahum. Rawal Bukhari. Terjemahannya, demi Allah, bukanlah kekafiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi justru aku khawatir kalau kemewahan dunia yang kalian dapatkan, sebagaimana telah diberikan kepada orang yang dahulu, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu, sehingga binasa kamu semuanya. Hadirin rahimakumullah, ujian dan cobaan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada ujian yang menimpa tubuh, anak, harta, kekayaan, dan pengaruh kekuasaan, jabatan, akidah, dan lain-lainnya. Demikian juga perintah dan larangan dalam agama Islam termasuk ujian dan cobaan. Tegasnya, agama itu sendiri adalah ujian dan cobaan juga. Sidang Jumat yang mulia, di atas telah kita terangkan bahwa ujian yang terberat ialah nikmat kesenangan, sedangkan yang paling ringan ialah ujian pada tubuh, seperti terkena penyakit. Ujian pada tubuh ini dimaksudkan untuk menguji kesabaran, kerelaan dalam menerima qada dan qadar Allah. Kalau ternyata ia sabar, ditambahkanlah pahalanya, atau dihapuskan sebagian dari dosanya, atau diangkat derajatnya, sehingga ujian itu menjadi satu nikmat baginya. Hadirin rahimakumullah, dalam kisah para nabi dilukiskan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat ujian untuk melaksanakan penyembelihan anak belahan jiwanya, yaitu Nabi Ismail. Berkat patuh dan taatnya kepada Allah, Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut, sehingga Nabi Ismail selamat dari pisau ayahnya dan digantikan oleh Allah dengan biri-biri yang sebenarnya adalah sebagai kurban. Hadirin rahimakumullah, adapun ujian yang menyebabkan manusia mudah tergerincil ialah ujian mengenai akidah dan agama. Banyak orang yang mengaku muslim, beriman, termasuk pula alim ulama, setelah diuji iman dan agamanya oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, ternyata ia lemah dan terjerumus ke dalam lembah syahwat sehingga tersesat. Kaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya tingkat berat ringannya ujian disesuaikan dengan kedudukan manusia itu sendiri. Orang yang sangat banyak mendapat ujian ialah para nabi dan para rasul. Kemudian baru orang yang lebih dekat derajatnya kepada mereka. Berurutan secara bertingkat. Orang diuji menurut tingkat kekuatan kepada agamanya. Jika ia sangat kukuh, kuat agamanya, sangat kuat pula ujian kepadanya. Dan jika lemah agamanya, diuji pula sesuai dengan tingkat ketaatannya. Hadirin rahimakumullah, dari keterangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan menimpa bala, ujian dan cobaan kepada manusia, satu, membersihkan dan memilih mana yang mukmin dan mana yang munafik. Nomor dua, mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kita. Nomor tiga, mengungkapkan hakikat manusia itu sendiri sehingga tampak jelas kesabaran dan ketaatannya. Yang keempat,
membentuk dan menempa kepribadiannya menjadi pribadi yang benar-benar tangguh. Nomor 5, latihan dan pembiasaan sehingga setiap manusia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari malapetaka yang berat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyi minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.